Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Kurt, pria asal negara Amerika yang baru saja tiba di negara Gajah Putih, yaitu Thailand. Kedatangan Kurt ke Thailand tak lain untuk mendalami ilmu bela diri, yaitu bela diri Muay Thai. Kurt lantas mendatangi sebuah padepokan milik seorang master Muay Thai yang diketahui bernama Tang Po. Akan tetapi, untuk bisa masuk ke dalam padepokan tersebut, Kurt harus berhadapan dengan seorang murid Tang Po bernama John. Namun Kurt dapat dengan mudah mengalahkan John yang sedang dalam keadaan mabuk. Setelah berhasil mengalahkan John, Kurt harus berhadapan dengan Tom, anak buah Tang Po yang cukup handal. Hingga pada akhirnya, Kurt tumbang di tangan Tom. Kemudian, Kurt bersama para murid lainnya makan malam bersama. Karena setelah selesai makan malam, mereka akan mulai berlatih bertarung. Tak lama setelah itu, muncullah sang master, yaitu Tang Po. Tanpa banyak bacot, Tang Po langsung beraksi, menghancurkan sebuah tiang batu besar dalam 3 kali tendangan saja. Setelah itu, tangan kanan Tang Po mengumumkan kalau semua murid diizinkan bertarung dengan Tang Po, yaitu 1 lawan 1. Akan tetapi, tentu saja semua murid tidak ada yang berani melawan Tang Po. Karena hanya ada 2 kemungkinan besar jika berhadapan dengan Tang Po, yaitu lumpuh atau mati. Bahkan, tarung duel sesama murid saja, mati adalah hal yang biasa terjadi di padepokan ini. Tang Po tampak begitu bosan melihat aksi tarung para muridnya yang tidak begitu banyak peningkatan. Ia lantas masuk lagi ke dalam kamar untuk mengasah pedang tumpulnya bersama para gadis Thailand yang terlihat sangat aduhai. Pada tengah malamnya, di saat Tang Po tertidur lelap, Kurt menyusup ke dalam kamar Tang Po sembari membawa sepucuk pistol untuk membantai sang master. Akan tetapi, Tang Po sudah mengantisipasi hal itu. Dari awal melihat gelagat Kurt, Tang Po sudah bisa merasakan kalau kedatangan Kurt ke padepokannya bukanlah untuk belajar bela diri, melainkan untuk balas dendam kepada Tang Po yang telah membunuh saudaranya. Tang Po mengatakan kalau saudara Kurt adalah seorang pria sejati yang berani menantang Tang Po bertarung 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Berbanding terbalik dengan Kurt yang beraninya menyerang Tang Po dalam keadaan lengah dan menggunakan senjata api. Your brother was brave, you're a coward. Lalu adegan beralih pada 3 bulan yang lalu. Kemudian, kita akan diperkenalkan dengan Eric, yaitu almarhum saudara Kurt. Eric adalah seorang petarung pro yang sudah sering memenangkan medali. Eric dan Kurt berencana membuka padepokan bela diri dan juga mengembangkan bisnis gym mereka. Akan tetapi, rencana bisnis mereka terhambat akibat kekurangan dana yang besar. Lalu muncullah seorang wanita bernama Maria yang menawarkan Eric sebuah pertarungan dengan bayaran yang sangat tinggi. Akan tetapi, pertarungan epik tersebut akan diadakan di Thailand. Maria juga menyebutkan kalau pertarungan nanti adalah ilegal, alias tanpa aturan, dan tanpa adanya wasit. Yang artinya, para petarung wajib memiliki insting bela diri yang kuat untuk bisa bertahan hidup di atas arena. Maria lantas menyerahkan uang muka kepada Eric sejumlah $200.000. Sisanya akan diberikan setelah Eric memenangkan pertarungan nanti. Can you give a guy a moment? Yeah, right now. I've got this fighter by the name of Tong Po. Tak lama setelah Maria pergi, Eric dan Kurt mulai berunding. Yang mana Kurt melarang saudaranya itu untuk mengikuti pertarungan tersebut. Karena selain beresiko tinggi, pertarungan tersebut juga ilegal, alias tanpa asuransi jiwa. Akan tetapi, Eric malah sebaliknya. Ia sangat tertarik menerima tawaran tersebut karena bayarannya yang sangat besar. Mengingat saat ini, mereka sedang butuh dana besar untuk membuka bisnis. I'm looking out for you and Do what you do best, just worry. Thanks for the party. Kurt tentu tidak bisa berbuat banyak untuk melarang saudaranya tersebut. Karena semua keputusan ada di tangan Eric yang merupakan seorang petarung. Seminggu kemudian, Kurt mendapat surat dari Eric beserta sebuah tiket ke Thailand. Yang mana Eric sangat berharap Kurt menyaksikan pertarungannya nanti. Singkat cerita, Kurt tiba di Thailand dan menyaksikan Eric bertarung. Di mana lawan Eric di arena tak lain adalah Tang Po, yaitu sang master Muay Thai. Selama duel berlangsung, Eric dihajar habis-habisan tanpa ampun. Hingga pada akhirnya, Kurt harus menyaksikan saudaranya itu tewas secara brutal di tangan Tang Po. Di waktu yang sama, pasukan polisi tiba, menggerebek tempat tersebut. Tang Po akhirnya diringkus, sementara itu, Kurt hanya bisa menangis di depan jenazah saudaranya.
di mana hal itu mengundang simpati seorang polisi yang diketahui bernama Liu. Dua jam kemudian, Tang Po dibebaskan dari penjara tanpa alasan yang jelas. Mengetahui akan hal itu, tentu Liu protes kepada atasannya yang diketahui bernama Santana. Liu merasa keheranan, kenapa Tang Po bisa dilepaskan begitu saja. Padahal sudah jelas-jelas, sang master melakukan dua kesalahan yang sangat melanggar hukum, yaitu mengikuti pertarungan ilegal dan membunuh lawannya di atas arena. Akan tetapi, Liu tidak bisa berbuat banyak karena semua keputusan ada di tangan atasan. Kemudian, Liu menemui Kurt yang masih tidak bisa berkata-kata di depan jenazah saudaranya itu. Tak lama datanglah Maria, berniat mengucapkan bela sungkawa. Kurt yang murka, langsung mencekik leher Maria. Kalau polisi tidak segera melerai, mungkin wanita itu sudah almarhum. Karena ternyata, Maria sengaja menjebak Eric untuk mengikuti pertarungan tersebut, hingga akhirnya ia meregang nyawa. Sementara Santana ternyata juga ikut terlibat dalam mengatur pertarungan ilegal tersebut. Dan atas campur tangannya lah, Tang Po selalu lolos dari jeratan hukum. Kemudian, Santana menugaskan anak buahnya untuk membawa Kurt menemui guru yang melatih Eric, yaitu untuk mengambil sisa uang pertarungan Eric dan memastikan agar Kurt segera meninggalkan negara Thailand. Singkat cerita, Kurt akhirnya bertemu dengan Duren, orang yang melatih Eric. Duren langsung memberikan uang sisa pertarungan milik Eric kepada Kurt. Kurt sempat menuding Duren tidak becus dalam melatih Eric, sehingga saudaranya itu tewas tanpa perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, Duren menanggapi tudingan itu dengan santai. We have to go. Why would you let him fight that monster? I tried, people. Ia paham kalau saat ini, Kurt masih sangat terpukul. Singkat cerita, Kurt tiba di bandara untuk pulang ke Amerika. Namun ternyata, Kurt tidak jadi naik pesawat. Ia memutuskan mencari Tang Po untuk balas dendam. Beralih ke masa kini, di mana Kurt bersiap akan menembak Tang Po. Akan tetapi, Tang Po dengan sigap membalikkan keadaan. Tak lama kemudian, dua orang polisi utusan Santana datang untuk membawa Kurt. Namun di saat yang sama, Liu pun muncul dan mengambil alih tugas mereka. Tak lama setelah mereka pergi, Tang Po lantas menugaskan anak buahnya untuk segera menculik Liu. Polisi jujur yang sudah lama berniat menjebloskan Tang Po ke penjara. Lalu di keesokan harinya, Liu dan Kurt diserang oleh para anak buah Tang Po. Namun sebagian dari mereka berhasil Kurt lumpuhkan. Sementara yang lainnya berusaha menculik Liu. Untungnya Kurt berhasil menyelamatkan Liu tepat waktu, walaupun dirinya sempat mengalami tusukan. Hingga pada akhirnya, mereka berdua berhasil meloloskan diri. Kemudian, Liu membawa Kurt ke rumah Duren. Duren mengizinkan Kurt tinggal di sana sementara waktu, sampai lukanya sembuh. Sebelum pergi, Liu sempat menasehati Kurt agar tidak bertindak ceroboh. Karena lawan yang ia hadapi adalah master bela diri tangguh, yang memiliki segudang pengawal, termasuk para polisi korup bersenjata. Namun Kurt mengabaikan nasihat dari Liu, dan tetap pada pendiriannya, untuk balas dendam kepada Tang Po. Ia lantas meminta Duren untuk melatihnya bela diri. Akan tetapi, Duren menolak, karena sebelum ini, Kurt sempat meragukan skill Duren dalam melatih Eric. Lagi pula, Duren tidak ingin Kurt bernasib sama dengan saudaranya itu. Karena lawan yang akan ia hadapi, bukanlah orang sembarangan, tapi master Muay Thai yang belum pernah terkalahkan. Merasa diremehkan, Kurt pun lantas menyerang Duren untuk memamerkan kemampuannya. Melihat keinginan Kurt yang sangat kuat, akhirnya Duren luluh dan bersedia melatihnya. Akan tetapi, Duren menegaskan kepada Kurt untuk tidak mengulangi kesalahan Eric, yang tidak begitu serius dalam berlatih bela diri Muay Thai, di mana Eric menganggap bela diri kickboxing yang dia kuasai sudah cukup memadai dalam mengalahkan Tang Po, hingga pada akhirnya, kecerobohan Eric membuatnya tewas di atas ring. Ternyata metode pelatihan Duren terbilang sangat tidak lazim. Ketika Kurt sedang tertidur lelap, ia malah mengikatnya di atas ranjang, lalu memukulnya dengan pentungan. Duren sengaja melakukan hal itu agar tubuh Kurt mati rasa. Karena di keesokan harinya, Eric akan mengikuti pelatihan yang sangat keras dan melelahkan.
Singkat cerita, Kurt mulai dilatih oleh Duren. Kerasnya metode pelatihan tersebut tak sedikit pun membuat Kurt patah semangat. Keinginannya yang kuat untuk balas dendam terpancar jelas dari raut wajahnya dan semangatnya yang berapi-api. Bahkan, saat Kurt ingin minum, ia harus dilempar kelapa terlebih dahulu. Latihan berlanjut di malam harinya, tetapi bukan bersama Duren, melainkan bersama Liu di atas ranjang. Asupan gizi dari Liu tadi malam membuat Kurt semakin bersemangat menjalani sesi latihan di keesokan paginya. Tak terasa sudah hampir 5 bulan, Kurt menjalani latihan keras tanpa jeda. Kurt merasa sudah cukup siap untuk berhadapan dengan Tang Po. Akan tetapi, Duren ingin memastikan terlebih dahulu kalau muridnya itu memang sudah benar-benar siap. Lantas pada malam harinya, Duren menyuruh Kurt mengikuti tarung jalanan. Lawan yang akan ia hadapi adalah petarung juara bertahan. Dengan rasa percaya diri yang kuat, Kurt pun mulai beraksi. Namun baru beberapa menit saja, Kurt sudah tumbang berkali-kali. Menyaksikan hal itu, Duren lantas turun tangan, menantang petarung tersebut. Alhasil, dalam satu tendangan saja, si petarung tumbang tak berdaya. Di keesokan harinya, Duren lanjut melatih Kurt. Tak lama kemudian, datanglah John, yaitu murid Tong Po. John mengaku telah dibuang dari padepokan, karena hampir setiap hari, kerjanya cuma mabuk-mabukan. John yang tidak punya tempat tinggal, lantas meminta agar Duren menerimanya sebagai murid. Tentu saja Duren menolak melatih mantan murid Tang Po, apalagi seorang pemabuk seperti John. Tak terima ditolak, John pun marah, dan malah menuding Duren menjadi penyebab Eric tewas, karena ia tidak becus melatihnya. Merasa kemampuannya direndahkan, Duren pun murka, dan lantas menantang John berduel. Dan sesuai prediksi, John pun tumbang dalam durasi yang singkat. Setelah amarahnya tersalurkan, barulah Duren bersedia melatih John. Di keesokan harinya, Duren melatih Kurt dan John. Kurt sendiri berlatih 2 kali lipat, lebih keras dari biasanya. Duren juga melatih Kurt gerakan khusus, yaitu melepaskan gerakan kunci lawan. Bring them on! Setelah berhasil menguasai gerakan tersebut, barulah Duren berani melepaskan Kurt menjalankan misi balas dendamnya. Dan malam itu juga, Kurt mulai beraksi mendatangi padepokan Tang Po. Sesampainya di sana, Kurt langsung menghajar semua murid di padepokan. Kemudian, ia berteriak menantang Tang Po, berduel 1 lawan 1 dengan tangan kosong, layaknya seorang jantan. Akan tetapi, tantangan dari Kurt malah disepelekan oleh Tang Po yang tidak ingin mengotori tangannya. Ia malah menyuruh semua anak buahnya untuk menjawab tantangan dari Kurt. Setelah menyaksikan kemampuan Kurt, barulah Tang Po bersedia menjawab tantangan duel darinya. Namun duel tersebut baru akan terjadi besok malam. Sebab malam ini, Tong Po masih lelah karena baru selesai bercocok tanam. Ternyata markas Tang Po telah Liu pasang penyadap. Hingga ia mengetahui duel antara Tang Po dan Kurt besok malam. Liu juga mengetahui kalau Maria adalah sponsor pada pertarungan tersebut. Kemudian, Liu menangkap Kurt dan Duren guna menggagalkan pertarungan besok malam. Atau lebih tepatnya, Liu tidak ingin pria yang ia sayangi tewas di tangan Tang Po. Akan tetapi, Kurt dan Duren tidak ingin latihan mereka selama ini menjadi sia-sia. Mereka berdua kompak mengelabui petugas agar bisa keluar dari sel tersebut. Mereka berdua akhirnya berhasil kabur setelah menumbangkan para petugas tersebut. Singkat cerita, Kurt tiba di arena pertarungan dan bersiap akan berduel dengan Tang Po. Sebelum tarung dimulai, wasit pun menjelaskan aturan mainnya, di mana duel malam ini akan dibagi menjadi 3 ronde. Ronde pertama menggunakan tangan kosong, sementara ronde kedua dan ketiga diperbolehkan menggunakan atribut senjata. Hingga duel sengit pun akhirnya dimulai.
Pada ronde pertama ini, Tang Po tampak mendominasi pertarungan. Hingga ronde kedua pun dimulai, yang mana kedua petarung dibekali sarung tangan yang mengandung pecahan beling. Pada ronde kedua ini, Kurt melakukan perlawanan yang cukup agresif. Walaupun pada momen-momen tertentu, ia masih sangat kesulitan membaca gerakan dari lawan. Hingga pada akhirnya, ia kembali tumbang dan ronde kedua pun berakhir. Pada saat bersamaan, Liu dan pasukannya tiba untuk menggerebek arena tersebut. Maria yang kebetulan berada di luar, pada akhirnya berhasil diringkus tanpa perlawanan sedikit pun. I've got some juice done and we'll be out in a day. Sebelum duel dimulai, Duren lantas menyarankan kepada Kurt untuk fokus mengintai kelemahan Tang Po. Liu yang baru masuk, pada akhirnya memutuskan membiarkan Kurt menyelesaikan duel terakhirnya. Mengingat Kurt berduel bukan untuk uang, tapi untuk mencari keadilan atas kematian saudaranya. Pada ronde terakhir ini, duel berlangsung semakin sengit tetapi juga seimbang. Tang Po berhasil mengunci pergerakan Kurt seperti yang dulu ia lakukan terhadap saudara Kurt yaitu Eric. Akan tetapi, Kurt berhasil melepaskan diri berkat skill yang diajarkan oleh Duren. Hingga pada akhirnya, Kurt mendominasi pertarungan dan menjadi orang pertama yang dapat mengalahkan Tang Po. Akan tetapi, Kurt memilih untuk tidak membunuh Tang Po. Karena sejatinya, ia bukanlah seorang pembunuh. Ketika Kurt ingin meninggalkan arena, Tang Po malah dengan sigap menusuk Kurt dari belakang. Hingga mau tidak mau, Kurt terpaksa harus membunuh Tang Po untuk mempertahankan diri. Bersamaan dengan matinya Tong Po, dendam Kurt pun akhirnya terbalaskan. Di akhir film, tampak Liu dan Kurt meninggalkan negara Thailand untuk kembali ke Amerika. Liu memutuskan pensiun menjadi polisi dan memulai hidup baru bersama Kurt. Sedangkan Duren memutuskan menetap di Thailand dan mengembangkan padepokannya. Lalu film pun selesai.